Ya, halo mitra sepak bola. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun teman-teman mendengarkan atau menyaksikan video ini, saya akan mengulas hasil pertandingan Persipura Jayapura menghadapi Deltras FC Sidoarjo di kandang Deltras di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur di pekan kelima Championship Pegadaian musim 2025-2026. Skor akhir 2-0 untuk kemenangan tim tuan rumah Deltras FC Sidoarjo lewat brace yang dicetak oleh striker asing mereka dari Kamerun yaitu Neville Tengeg. Ya, dan di pertandingan ini Persipura Jayapura bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama karena center back mereka yang juga mantan pemain Deltras FC yaitu Arthur Vieira diganjar kartu merah setelah melanggar Neville Tengeg. Oke, di pertandingan ini saya bicara dulu dari babak pertama. Persipura Jayapura itu sempat tampil menekan, tampil dominan dan menciptakan beberapa peluang di babak yang pertama sebelum menit 30-an. Setelah menit 30-an itu mereka banyak diserang oleh Deltras FC karena di menit ke-30-an itu ada momen di mana Arthur Vieira, center back dari Persipura Jayapura diganjar kartu merah. Jadi Persipura harus bermain dengan 10 pemain. Nah, dalam situasi yang masih lengkap, Persipura Jayapura ketika bermain dengan 11 pemain, ini mereka tampil sangat luar biasa. Mereka menciptakan beberapa peluang, bahkan ada yang menjadi gol oleh Arthur Vieira. Dan golnya dianulir karena lebih dahulu dalam posisi offside. Tapi meskipun golnya dianulir, tapi ini setidaknya mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya di depan mulut gawang dari Panggih Priyosambodo. Selain itu, beberapa menit kemudian juga berhasil menciptakan peluang emas ketika tembakan dari Mate Silva itu membentur tiang gawang. Dan itu lagi membuktikan bahwa Persipura Jayapura tampil cukup dominan dalam upaya menyerang. Hanya saja, momentum-momentum tersebut hilang ketika mereka bermain dengan 10 pemain. Adanya kelonggaran di lini pertahanan dari Persipura Jayapura yang bisa dieksploitasi oleh Deltras FC Sidoarjo. Di momen terjadinya di momen terjadinya kartu merah Arthur Vieira, itu kan ada kelonggaran di lini pertahanan Persipura, di mana ada satu pemain dari Deltras FC Sidoarjo yang berhasil mengirimkan umpan terupas ke depan kepada Neville Tengeg dan tidak ada trap offside yang berhasil. Sehingga Neville Tengeg berdiri dalam posisi yang tepat untuk melakukan serangan dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Persipura. Namun upaya dari Arthur Vieira untuk mengejar bola dilakukan, tapi akhirnya dia harus melanggar Neville Tengeg dan Arthur Vieira menjadi orang terakhir, sehingga Arthur Vieira diganjar kartu merah langsung atau straight red card. Dan itu cukup tepat bagi saya atau menurut saya kepada putusan dari wasit ya, karena Arthur Vieira menjadi orang terakhir yang menggagalkan peluang dari Neville Tengeg yang kemungkinan besarnya jika lolos itu akan menjadi gol juga. Nah, setelah bermain dengan 10 pemain, ini Persipura Jayapura semakin sulit untuk bisa keluar dari tekanan Deltras. Karena di 25 menit awal atau ya 30 menit awal lah, Deltras itu tidak begitu aktif menyerang, mereka mencoba untuk menunggu dulu dan ternyata itu mereka dalam 30 menit awal babak pertama itu mencoba untuk mengamati bagaimana permainan dari Persipura Jayapura. Setelah mereka tahu Persipura bermain seperti itu, mereka punya cara akhirnya untuk bisa membobol gawang dari Mutiara Hitam, apalagi dengan kondisi Persipura bermain dengan 10 pemain. Karena gol pertama dari Deltras itu kan diciptakan setelah Persipura bermain dengan 10 pemain. Itu proses golnya juga cukup baik ya, ada satu umpan yang berhasil dari sisi kanan penyerangan Deltras yang berhasil juga dieksekusi oleh Neville Tengeg dengan sangat baik, kualitas finishingnya sangat baik. Kemudian Persipura setelah mereka bermain dengan 10 pemain tidak langsung direspon oleh coach Ricardo Salampesi hingga babak yang pertama usai, karena dengan Arthur Vieira dikeluarkan karena kartu merah, itu menarik Marcos Sandy Merauje menjadi bek tengah dan menarik James Christoyer menjadi bek kanan. Kemudian setelah babak pertama usai, langsung merespon dengan memasukkan Ferdinand Ayomi untuk menjadi bek tengah dan mengembalikan posisi semula Marcos Sandy dan juga James Christoyer. Kemudian Ferdinand Ayomi itu masuk menggantikan Matteo Silva. Nah, ditariknya Matteo Silva praktis di depan hanya menyisakan Reno Salampesi, dan
Dari babak pertama pun Reno Salampesi sudah sangat kesulitan ketika masih ada teman duetnya yaitu Matteo Silva, ketika Persipura masih sangat lengkap pun pemainnya, itu Reno Salampesi terkena deadlock di depan, terkena mengalami kebuntuan di depan, tidak ada suplai bola dan dia juga jarang jemput bola ke belakang sehingga akhirnya tidak banyak kontribusi yang ditunjukkan oleh Reno Salampesi di babak yang pertama, dan bahkan di babak yang kedua pun tidak banyak juga karena dia sendirian di depan, tidak ada support, kemudian dia juga sudah terkuras tenaganya sehingga semakin sulit bagi Reno untuk sendirian berada di depan. Dan kemudian baru di menit 70-an Reno Salampesi ini diganti oleh pemain yang lebih segar. Nah, yang menurut saya cukup baik dari Persipura Jayapura ini adalah permainan dominannya ya. Meskipun mereka bermain dengan 10 pemain, tapi mereka itu tetap punya semangat untuk mengejar ketertinggalan, mengejar kemudian poin, kemudian mereka juga tetap menyerang, mereka juga tetap bermain untuk menekan pertahanan dari Deltas FC Sidoarjo. Begitu juga tadi yang ditunjukkan oleh Pak Habol yang masuk di babak yang kedua ya. Kemudian pemain-pemain lain seperti Denis Ifak Dalam, kemudian ada lagi pemain yang masuk tadi Kansai kalau tidak salah. Mereka menunjukkan spirit mereka, menunjukkan energi mereka untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan. Meskipun itu gagal, tapi apa yang sudah ditunjukkan upaya mereka itu sudah cukup baik. Nah, tinggal ke depan adalah bagaimana mereka itu punya efektivitas lagi di lini tengah. Nah, jadi di lini tengah tadi Persipura Jayapura itu kan minim sekali kreativitas ya. Tidak ada playmaker murni yang bisa membagi bola, yang akhirnya membuat lini depan itu tidak banyak suplai bola. Dan di babak pertama ketika mereka mencoba untuk menyerang beberapa kali atau dominan dalam menyerang pun itu beberapa kali juga melalui sisi sayap. Jadi di tengah tidak ada seperti playmaker murni atau seperti Todd Ferre lah yang bisa memberikan teropas ke depan untuk mengancam pertahanan dari Deltas FC Sidoarjo. Tadi minim sekali kreativitas di lini tengah, jadi lini tengahnya itu hanya fokus bertahan Taki Batsunaga dan Fridolin Yoku. Kemudian juga tadi saya melihat itu adanya sedikit terlambat dalam rotasi pemain ya, dengan memasang Reno Salampesi yang sudah sangat kelelahan dan juga terkena kebuntuan di depan sampai menit 70 itu terlalu lama ya bagi saya. Tapi mungkin ini juga apa ya, regulasi U21. Pemain U21 lainnya juga cukup terbatas yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Jadi tadi saya melihat tidak adanya seorang Markus Majar juga. Nah, jika ada Markus Majar ini di opsi U21 itu bisa diturunkan untuk menggantikan Reno karena Markus Majar itu kan punya kemampuan kreatif, kemudian punya akselerasi, rajin jemput bola juga, tapi tidak masuk dalam DSP, masuk Markus Majar dan akhirnya memasukkan Denis Ifak Dalam untuk mengganti Reno Salampesi dengan regulasi yang sama yaitu U21. Nah, masih banyak perjalanan, masih panjang kompetisi dan Persipura Jayapura sudah mengalami 2 kali kekalahan ya, kekalahan di kandang sekali, kekalahan di luar kandang sekali. Dan sebelumnya juga ketika menghadapi Persela Lamongan, secara permainan memang belum memuaskan, tapi Persipura beruntung mendapatkan hasil 3 poin ketika bertandang ke Surajaya. Nah, di laga Deltras ini ketidakberuntungan menghampiri mereka ketika mereka harus bermain dengan 10 pemain. Kalau tadi bermain dengan 11 pemain, mungkin ceritanya beda karena momentumnya ketika mereka masih dalam pemainnya lengkap itu dalam situasi menyerang dan dalam momentum untuk mencetak gol. Bahkan mereka sudah mencetak gol lebih dulu, hanya saja offside dan akhirnya ada satu pukulan menimpa mereka ketika mereka bermain dengan 10 pemain. Akhirnya permainan pun berubah dan itu bisa dimanfaatkan oleh Deltras FC. Itu mungkin ulasan menurut saya pertandingan Persipura Jayapura mengenai menghadapi Deltras FC Sidoarjo. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa juga untuk dukung Mitra Sepak Bola di platform atau sosial media lainnya.